Silakan berdiri Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Salon Jari, Lamaran Cibubur. Oke, Cibubur. Ini kan berdasarkan pengalaman ya. Boleh Kak. Kalau misalnya itu kan ada rambut yang udah uban itu yang di depan, ada kan yang pendek-pendek. Iya. Nah, dia kan kita warna kayak yang galon atau warna putih. Tapi kan kalau yang lain itu yang masih hitam itu kan awet ya. Itu yang putih-putihnya itu kok cepat ya, cepat hilang gitu. Di bagian hairline ya, di bagian depan sini ya. Di depannya udah tuh depan itu. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi, kan? Boleh. Nanti kalau misalnya kan ini kan di bleaching ya. Iya. Yang bagusnya buat rambut putih itu kan ada tipe yang susah ya, masuk yang bleaching itu yang lama. Ada juga kan yang cepet. Itu biasanya maksimalnya yang bagusnya dia tetap itu pakainya berapa persen tidak? Oke. Nah, pertanyaan bagus ya. Nah, yang pertama, kenapa sih rambut di bagian hairline atau depan sini cepat luntur dibandingkan bagian yang lain? Karena bagian yang sering mengeluarkan kelenjar keringat itu adalah bagian hairline. Itu salah satunya. Ya, ingat keringat itu ya. Kalau misalkan rambutnya dia tebel-tebel, gede-gede, ya, tapi virgin, kita bisa mulai 40 volt atau 30 volt. Kalau memang dia susah di bleachingnya, ya, perbandingannya 1:2. Kalau dia tipe rambutnya itu nggak terlalu gede, sedang, kita bisa pakai 30 volt atau bisa pakai 9% ya, 9% atau 6%. Kalau terbiasa pakai persen ya. Kalau rambutnya halus kayak baby hair, kita bisa pakai yang 3% atau pakai yang 10 volt. Perbandingannya sama, 1:2. Gimana Ibu? Paham? Nah, saya ada bocoran nih. Sebenarnya yang tepat itu apa sih? Pakai oksidan yang 12% dulu, baru ke oksidan yang paling rendah, atau yang rendah dulu baru ke yang gede? Kan banyak pertanyaan kayak gitu kan? Bener nggak? Nah, kalau memang rambutnya sehat, kita bisa pakai yang tinggi dulu, ya, 12% dulu. Makin lama kita pakai yang paling rendah, ya. Kalau memang rambutnya di awal sudah rusak, kita bisa pakai main aman, pakai 6% atau 3%. Jadi jangan rendah ke tinggi ya. Kalau tinggi ke rendah masih mungkin, tapi kalau rendah ke tinggi nggak boleh. Iya, malahan tinggi dulu terus lama-lama turun, ya. Iya, kalau rambutnya udah rusak, ya main aman aja, main 3% atau 6%. Udah, yang pertama 3%, yang kedua 3%, atau diawali 6%, yang kedua 6% juga boleh. Tapi jangan sampai pertama pakai 3%, terus naik lagi 6%, naik lagi 9%, naik lagi 12%, nggak boleh. Tapi dari tinggi ke rendah boleh. Seperti itu. Oke? Nah, ada lagi? Aku dulu Teteh, ada pertanyaannya. Ya, siapa lagi nih yang mau nanya nih? Atau mau nanya ke Mas Arfan kali, ya? Biar suara saya nggak seret. Mau tanya tadi siapa? Halo, selamat siang. Siang Teteh. Dengan saya Lia dari FCA. Yang mau saya tanyakan, ternyata kan masih awam dalam hal ini. Iya. Pernah ada kasus pasien mau datang, kasusnya udah bleaching, udah lama, terus mau di bleaching repost ulang, tapi rambutnya itu dalam keadaan rusak, rontok. Yang mau saya tanyakan, berapa sih jangka bleaching pertama dengan bleaching yang retouch itu yang amannya? Oke, ini juga bagus. Ya sebenarnya kalau misalkan untuk berbicara jangka waktu, biasanya
sebenarnya nggak ada jangka waktu tertentu ya. Biasanya kalau rambut dan kulit kepalanya nggak bermasalah, selama dia bosan dengan pantulan yang ada, misalkan saya 3 minggu diwarnain, tapi saya nggak suka sama pantulan warnanya, ya. Saya sendiri misalkan minta warna ungu, setelah pulang orang rumah bilang, ini cowok kok diwarnain ungu jelek banget gitu. Ganti sih warna coklat biar netral. Saat itu juga saya rubah selama kulit kepala saya sehat dan batang rambut saya sehat, itu boleh. Jadi nggak ada jangka waktu, ya. Jadi dibongkar dulu. Tetapi kalau misalkan sedang bermasalah, apalagi sedang rontok parah, usahakan jangan melakukan proses chemical atau conditioner. Apalagi bleaching tersebut nempel kena kulit kepala. Betul kan, Pak? Jadi intinya harus lihat kondisi. Sehat dulu kulitnya, baru bleaching. Gitu ya Teh ya. Jadi nggak ada batasan waktu sebenarnya. Selama dia kulit kepalanya sehat. Yang kedua, misalnya nih ada kan kalau habis di bleaching diwarnain rambutnya tuh rusak ya, ada yang kering-kering gitu. Boleh nggak sih di coating dan jalan jangka waktu berapa lama setelah bleaching? Oke, sebenarnya gini, di Makarizo Profesional itu sendiri ada servis yang namanya color stripe, ya, meluruskan sekaligus diwarnai. Ada syaratnya tapi selama batang rambutnya sehat. Tapi kalau batang rambutnya udah rapuh, udah porus, tidak direkomendasikan. Di treatment dulu, ya, dibuang dulu ujung-ujung rambut yang rusaknya. Setelah siap, baru diluruskan. Kembali lagi ke posisi awal, oke? Jadi kalau rambut rusak, jangan sekali-kali di bleaching, di rebonding, ya. Jadi yang rusaknya dipotong dulu, kalau enggak di treatment dulu sampai ada sisa rambut yang bagusnya, baru diluruskan seperti itu, atau di bleaching lagi. Oke, begitu Bapak Arfan? Nih, ada tambahan dari Mas Arfan ya. Ya, teman-teman tadi kan bisa lihat ya untuk model. Untuk tren kita hari ini kan kita akan membuat teknik apa namanya? Color blend. Nah, biasanya masih banyak hairdresser ya yang memang hasil color blendnya itu masih kurang halus. Ya terkadang di bagian perbatasannya ini ada gap, ada kayak masih kuning, garis-garis kuning seperti itu. Nah, tipsnya pada saat kita mau membuat color blend warna yang kedua, aplikasinya jangan pas di perbatasan, harus naik. Kita tumpuk di sedikit bagian warna yang pertama. Tuh ya, nggak apa-apa, nggak masalah, naik aja. Nah, setelah selesai, baru kita gunakan jari kita, boleh 2 jari, boleh 3 jari, boleh nggak apa-apa ya, tergantung kebiasaan. Kita seperti ini, kita tarik-tarik ya, seperti kita memerah susu sapi ya. Tuh, susu sapi, terutama di bagian yang perbatasannya ini harus kita blend. Jadi dia pada saat hasilnya jadi, ininya tuh natural, dan di bagian ininya pun gradasinya harus natural ya, nggak boleh yang benar-benar bergaris, itu nggak boleh ya. Jadi harus kita buat senatural mungkin gitu. Ini adalah fungsi color blend biar hasilnya itu lebih halus. Oke ya, nanti dicoba ya di salon masing-masing ya. Oke, jadi teman-teman lihat ya cara aplikasi Mas Arfan. Tadi aplikasi di bagian pangkal. Nah, sekarang Mas Arfan lagi aplikasi di bagian tengah. Sama. Ya. Oksigennya yang dipakai Sama 10 volt. Sama, oksigennya pakai 10 volt. Ya. Jadi untuk di bagian pangkal pakai 10 volt atau 3%, yang di tengah pun pakai 10 volt atau 3%. Tetapi target warnanya yang berbeda. Nah, di bagian tengah target warna yang dipakai apa, Van?
Tadi kan untuk yang bagian pangkalnya saya pakai 5.6 plus 10 volt ya untuk developernya dengan perbandingan 1:1,5. Satu bagian 5.6-nya, satu setengah bagian ke developer yang 10 voltnya. Nah untuk bagian yang tengah, sebenarnya tengah sama ujung nanti sama formulanya. Saya pakai 11 OS plus dicampur dengan kontras thread sedikit. Tadi itu saya mengukurnya per 60 kontras thread. Ya, kontras thread. Jadi kita Jadi pakai 11 OS dan kontras thread. Jadi nanti di sini ada ya, di sini ada keterangannya. Ya, pertama saya pakai 11 OS ya dicampur dengan kontras thread. Nah untuk pencampurannya saya per 60. Jadi 60 gram 11 OS-nya dan kontras thread-nya itu sebanyak sekitar 2 cm. 2 cm itu 2 graman ya, sekitar 2 gram. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu. Jadi aplikasi di bagian tengahnya dulu, yang ujungnya nanti belakangan. Aplikasinya boleh di wasbah, boleh di tempat duduk, tapi ini harus dibasahin dulu. Biar dapat pastel. Iya. Jadi warnanya biar lebih cerah. Oke, seperti itu ya. Oke, paham nggak kakak-kakak semua? Paham ya. Dan aplikasinya polanya naik turun ya. Coba perhatikan Mas Arfan tuh, ya kan? Jadi aplikasinya tidak rata, posisinya zigzag, naik turun. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek lagi, ada yang panjang, ada yang sedang. Itu supaya hasilnya nanti tidak patah, hasilnya natural. Seperti ini Bu. Ini kan natural ya. Pada saat kita aplikasi Shadowroot-nya ya. Jangan aplikasi Shadowroot tuh. Makanya tadi kenapa saya pada saat aplikasi bagian pangkal saya kasih backbrush. Backbrush itu seperti menyapu. Jadi seperti diginiin. Gitu. Jadi biar hasilnya tuh nggak bergaris. Jadi jangan aplikasi tuh begini. Nanti dia bergaris di sininya. Itu nggak boleh ya. Itu jelek banget hasilnya sumpah. Ya. Nanti begitu orang customer yang nanya, ini kok warna saya begini sih gradasinya? Gak apa-apa, ini lebih keren kok mbak. Padahal kita yang salah. Itu nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar kita buat sehalus mungkin. Nah, teman-teman kawan, itulah yang kita materikan hari ini, namanya apa? Color blend. Color blend itu kita mau bikin perpaduan warna, penyambungan warna tidak patah, sehingga tidak terkesan ngeblok ya. Kalau ada garis atau patahan kan ngeblok, kesannya atas merah bergaris langsung pink gitu ya, itu kan ngeblok. Nah dengan tekniknya dari Mas Arfan tadi praktekkan, itu hasil akhirnya nanti tidak menjadi patah atau ngeblok. Jadi lebih ngeblend, lebih nyambung, makanya namanya sebenarnya color blend, gitu ya, kakak ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi apa enggak? Ada, sambil makan ya. Sambil makan, Oh iya tuh, santai. sambil dibagiin makan siang ya. Jadi supaya kita ngejar waktu juga, supaya pulang gak terlalu sore ya. Mungkin bisa sekalian makan siang, silakan aja sambil kita santai aja ya gitu ya. Yang mau nanya silakan tanya, kita jawab. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Ada lagi? Yang mana? Sorry. Ada lagi? Apa sudah clear? Nah, ada di belakang tuh, di belakang. Unik. Selamat siang. Selamat siang Teteh. Perkenalkan, nama saya Ita dari Parina Purwakarta. Oke. Saya cuma mau tanya untuk proses pembleachingan. Itu sebelum di bleaching adakah serum atau apa gitu untuk mencegah rusuk rambut? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Nah, kebetulan ada nih yang nanya, kira-kira ada nggak sih rangkaian produk treatment yang dipakai sama Mas Arfan? Nah, kalau misalkan kondisi rambut customernya itu kondisinya bersih, udah di-shampoo bersih, tidak menggunakan produk styling apapun, tidak menggunakan hairspray, tidak menggunakan gel rambut atau apapun, itu bisa kita langsung melakukan proses pembleachingan. Tetapi kalau kondisi rambut customer kita kotor atau 3 hari belum dicuci lah ya, atau dia numpuk nih bekas hairspray atau pernah pakai foam, lebih baik
dicuci dengan shampoo Salon Daily dari Makarizo Profesional. Boleh nggak pakai conditioner? Tentu boleh, karena shampoo dan conditionernya Salon Daily Makarizo Profesional dia mengandung pH balance. Nanti bleachingnya bisa nggak keangkat? Katanya nggak boleh pakai conditioner. Boleh ya. Nah, setelah pembleachingan, serumnya apa? Nah, Makarizo ada yang namanya Honeydew Restructuring Serum atau serum warnanya biru, serum biru ya. Jadi setelah bleaching harus menggunakan serum birunya Makarizo, karena serum biru itu sangat bagus sekali untuk rambut yang sudah pernah melakukan proses chemical ya. pH yang terlalu alkali, kalau menggunakan serum biru itu pH-nya itu kembali ke titik normal, sehingga batang rambutnya kembali kuat. Nanti jadinya kalau pada saat pewarnaan hasilnya akan lebih shiny, batang rambutnya akan tetap kuat dan sangat lembut, hasil warnanya nanti lebih berkilau ya. Kalau misalkan penasaran serum biru itu kayak apa bentuknya, di sana ada yang sudah dipajang ya, nanti lihat-lihat, namanya Honeydew Restructuring Serum. Itu produk bestseller yang sangat laris manis ya, sampai benar-benar semua hairdresser di seluruh Indonesia itu pakai yang namanya Honeydew Restructuring Serum. Nah, di belakang tuh sama Pak Re dipegang-pegang tuh, kalau penasaran serum biru itu kayak apa. Nah, ini ya, ini adalah Honeydew Restructuring Serum yang biasa kalau orang salon bilang, saya mau beli serum birunya Makarizo dong, kayak gitu. Karena Makarizo itu pelopor mengeluarkan produk yang seperti ini ya Pak Re ya. Sekarang sih banyak tiruan ya, tapi yang tetap yang terbaik yang Makarizo. Iya. bukan air laut asin sendiri ya, bukan karena berak sendiri saya muji, enggak. Iya. Karena memang ini saya udah coba, kalau misalkan saya habis bleaching terus pakai ini, dijamin rambutnya tuh nggak bakal patah ya, dia kembali kuat lagi. Nah, jadi kalau serum rambut ini ya, teman-teman sekalian ya, kan kita kalau kadar rusak rambut itu bervariasi ya. Ada level rusaknya masih ringan, level rusaknya menengah, ada yang level rusaknya udah parah lah ya, kita tarik ini udah rontok nih. Ada kan pasti pernah ya gitu ya. Nah, kalau tingkatnya kerusakan sudah parah itu kita kalau mau ngobatin pakai masker udah nggak tertolong lah gitu kan. Wah, kalau pakai masker tetap nggak bisa. Nah, jalan terakhir itu tingkatan obat paling kuat untuk mengobati yang rusak adalah serum. Salah satunya serum biru ini gitu ya. Mungkin di produk lain ada serum juga, tapi harganya luar biasa mahalnya ya. Tapi kita bikin serum biru yang bisa secara harga kompetitif lah, bisa terjangkau sama teman-teman salon sekalian. Dan boleh dibuktiin serum biru ini, Honeydew ini itu mujarab banget sih. Rambut rusak pakai ini, dia bisa perlahan akan kembali ke posisi normal pH balance-nya. Selain itu, serum biru ini juga bisa mengunci warna ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau warna udah masuk ke pori-pori, dia ngunci supaya nggak bleeding. Kalau kita ngomong apa, luntur gitu ya. Dia mengunci warna. Jadi fungsinya selain untuk rambut rusak, bisa juga untuk mengunci warna supaya nggak luntur ya. Jadi bagus banget. Diolesinya selesai pewarnaan atau selesai bleaching? Diolesnya setelah shampoo. Dia bukan dioles, tapi modelnya kayak gitu kan loh. udah shampoo ya. Terus kan masih di wash bag misalkan gitu ya, atau di kamar mandi deh kita pakai di rumah gitu ya. Ditetesin ke tangan, langsung diaplikasikan ke rambut. Kena kulit kepala nggak apa-apa, tapi mubazir kalau kebuang-buang kan. Fokusin di ujung gitu ya, rusak gitu ya, dipakein aja. Diamin berapa menit? 5-10 menit. Nah, diamkan 10-15 menit baru bilas tanpa kondisioner karena hasil udah lembut banget jatuhnya gitu. Ya. Kalau ada yang mau tahu saya spill harganya. Harganya kisaran satu kotak isi 5 cuma 50 ribuan. Tuh, Kan? murah meriah, terjangkau buat teman-teman salon semua. Nggak sampai 300 ribuan lah pokoknya. Ya. Harganya murah meriah tapi nggak pakai muntah. Nah, itu dia. Murah meriah nggak pakai muntah, kemasannya
travel friendly. Jadi nggak ada alasan tidak mentreatment rambut kalian, karena ini bisa dibawa kemanapun, bisa dikantongin, ya, mau keluar kota, mau naik pesawat, mau ke hotel, mau kemanapun, bisa pakai restructuring serum, karena kecil. Kalau bayangin, kalau misalkan kemasannya botolan gede, repot nggak sih? Iya. Iya kan? Dan itu bisa ditutup lagi Mas Pungki, dibalik, dicolok lagi dia kunci. Betul. Misal kita pakai setengah nih, ini ujung tutupnya ini bisa kita tutup lagi, bisa buat kuncian. Jadi nggak bakal bleber kemana-mana. Iya, betul. Ya. Iya. Kenapa sih kok serumnya bentuknya kecil banget? Worth it nggak sih? Justru memang kita desain supaya kemasannya travel friendly, bisa dibawa kemanapun, dan semua sobat-sobat Makarizo profesional bisa merawat rambutnya dimanapun berada. Seperti itu. Oke, sudah selesai Mas Arfan? Sudah. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada yang mau dijelaskan nggak? Kenapa sih ujungnya disisain? Nih, perlu informasi buat semua sobat-sobat Makarizo profesional. Oke, terima kasih. Jadi ini tadi saya aplikasi tekniknya namanya apa? Color blends ya. Di sini saya pakai 2 formula warna. Yang bagian shadow root saya pakai 5.6 plus berapa volt? 10 volt, 1 banding 1,5. Jadi untuk shadow root ini selera ya. Untuk jaraknya berapa senti itu selera ya. Ada yang bikin shadow root itu 2 cm ya jaraknya. Ada yang buat shadow root itu 4 cm, 5 cm, tergantung selera si hairdresser dan keinginan si customer ya. Nah, kalau di sini saya buatnya sekitar 4 sampai 5 cm untuk kepanjangan shadow rootnya ya. Nah, untuk bagian yang tengahnya di sini saya pakai formula 11.OS dimix dengan contrast red sedikit. Jadi patokannya adalah per 60 gram. Jadi 60 gram saya pakai 11 OS-nya. Nah, untuk kontras rate-nya cukup 2 gram saja. Nggak boleh terlalu banyak ya. Nah, di sini saya aplikasi dulu di bagian tengah. Setelah saya aplikasi selesai di pangkal di tengah, ini akan saya diamkan sekitar kurang lebih 20 menit. Ya, 20 menit. Nah, yang untuk ujungnya di sini kan saya pengen dapat hasil warnanya lebih bright ya, lebih cerah, lebih pastel, jadi biar nggak terlalu intens. Makanya saya sisakan bagian ujungnya, nanti saya akan aplikasi di backwash. Jadi kondisi pada saat pencucian saya langsung emulsi dengan formula yang sama, yang 11 OS sama red contrast tadi. Di backwash aja, disiram, terus kita emulsi. Emulsi itu diratakan ya, dirata-ratakan, lalu kita diamkan kurang lebih 5-10 menit, baru kita bilas lagi, kasih conditioner. Seperti itu, jadi tekniknya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya balik ke kandang? Ya, habis ini Mas Alfannya akan persapan sama emosi tadi, nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Tapi tadi saya nangkap satu poin bagus ya Mas Alfan ya, dalam artian ada yang namanya teknik emosi. Teknik emosi itu adalah perataan gitu ya. Jadi kenapa Mas Arfan nggak habisin dari tengah ini semua? Karena nanti hasilnya kan menjadi satu warna. Kita maunya gradasi dari atas ke bawah, ke paling bawah gradasi. Betul. Nanti yang bawah bukan nggak diwarna, akan diwarna oleh Mas Arfan di washback di bawah. Caranya apa? Di washbacknya paling kucek-kucek udah, sehingga hasil akhirnya akan berbeda antara bawah, tengah, dan atas gitu. Betul, ya Mas betul Arfan. sekali. Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman ya, hasilnya seperti apa. Ada yang mau tanya mungkin? Ya, Ibu ya. Dibasahin dulu nggak sebelum diemulsi pakai yang tadi 11 OS sama Red contrast, yes, dibahasakan dulu itu. ya, terus baru diaplikasi. Di aplikasi gitu ya. Nggak perlu sapu lagi. Nggak perlu shampoo lagi. Kalau untuk warna fashion sebenarnya pemakaian shampoo itu jangan ya, jangan gitu. Kita kasih conditioner saja, yang penting pencucian itu bersih. Tapi kalaupun mau di shampoo, 1 kali shampoo cukup. Jangan berulang-ulang kali, dan gunakan shampoo yang memang khusus untuk warna gitu. Jadi dia tidak memudahkan si warna tersebut. Apalagi tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Ari mengenai serum biru itu ya, restructuring serum itu bagus banget pada saat kita chemical. Jadi boleh dipakai itu. Oke, Oke, saya rasa cukup dulu ya teman-teman ya. Baik, satu lagi. Ada, lagi silakan Bu Gita. Itu kan sekarang kalau mau itu di
aplikasinya dengan warna yang sama ya, ini yang sama. Betul. Kalau misalnya kita mau bikin warna lain nih, seperti ombre misalnya, warna lain, berarti bisa dengan teknik ini juga ya, emulsi juga ya? Bisa gitu. Bisa, tergantung warnanya apa ya. Pengen hasilnya lebih intens atau hasilnya lebih pastel ya. Kalau kemarin yang di Bandung Pak Rey ya, kita Iya. bikin gradasi 3 warna ya. Betul. Yang blue sienna, Iya, ada. ini yang biru itu ya. Jadi bagian pangkalnya saya pakai dark blue ya, terus bagian tengahnya pakai light blue. Nah ujungnya saya pakai warna lilac ya, lavender ash kayak gitu. Jadi 3 warna. Ya maksudnya gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Tinggal gimana caranya kita nge-mixnya ini gitu kan. Itu yang harus belajar, bener nggak Bu? Ya, jadi harus belajar antara warna ini di-mix dengan ini, jadi nanti warna apa nih? Saya pengen bikin lavender ash, campurannya apa ya? Gitu. Jadi untuk teman-teman di sini kalau pengen ingin memperdalam lagi ya Pak Rey ya, Ya. pengen jadi master colorist, pengen jadi master teksturist ya, jago dalam hal pewarnaan atau jago dalam hal pelurusan, permanent glow dan lain-lain, bisa ikuti di Fame Academy Makarya Yes, Profesional. betul. Ya, oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi? Cukup ya? Cukup kali ya, biar teman-teman gimana? Kita biar teman-teman makan siang dulu, kita kasih waktu. Oke Pak Rey. Jadi rundown acaranya. Nah, ini ujungnya nanti kita akan aplikasi di backwash ya. Di backwash tentunya di bawah ya. Seperti yang tadi Pak Rey bilang. Nah, sambil Kita dapat hadiah. kita mengerjakan ujung rambutnya, teman-teman boleh makan terlebih dahulu dan bisa langsung sholat ya. Bagi yang mau sholat. Setelah itu nanti kita dilanjutkan sama teknik cutting ya. Teknik cutting oleh Ibu Dari tim Valina ya? Farina, dari tim Farina. Ya, setelah selesai teknik cutting, model kita ready. Ya.